Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pada suatu hari, ada seorang raja bijaksana yang mengadakan perlombaan. Perlombaan membuat sebuah lukisan yang bisa membawa kedamaian, yang bisa menumbuhkan rasa tentram, damai, tenang kepada orang-orang yang memandangnya. Lukisan itu besar dan hadiahnya juga besar. Dan begitu banyak orang yang tertarik untuk mengikuti lomba melukis kedamaian itu. Ada yang melukis langit yang biru, tanpa awan, jernih, bersih, dengan danau yang tenang seperti kaca, tembus sampai ke dasar. Hutan yang teduh, pohon yang rindang, dan juga burung-burung yang berterbangan dalam ketenangan. Namun lukisan itu tidak menang. Yang menarik justru yang menang adalah lukisan besar juga sama ukurannya, tetapi ada badai yang luar biasa. Hujan deras dengan angin kencang. Dan juga ada deru air terjun yang menggelegar. Kemudian juga ada gelombang di danau itu ketika air terjun itu sampai menyentuh ke dasar. Dan ada begitu banyak burung-burung yang berterbangan kian kemari, mencari tempat yang aman untuk berteduh. Namun, kenapa lukisan itu justru menang? Karena memang ketika orang melihat lukisan itu dan memperhatikan seluruhnya, orang akan sampai pada sebuah pojok. Di balik air terjun itu ada sebuah semak yang terlindungi. Dan di situ ada induk burung yang dengan tenang menyuapi anak-anaknya satu persatu. Dan anak-anaknya fokus kepada mamanya yang sedang memberikan makan sebagai tanda cinta. Mamanya memelihara dengan setia dan tekun. Mereka tidak terganggu oleh gemuruh air terjun, oleh petir yang menyambar, oleh angin yang menggoyangkan dahan-dahan. Mereka tetap di dalam ketenangan karena ada kasih dan perlindungan yang mereka rasakan. Mamanya menjaga dan melindungi, anak-anak burung itu merasa tenang dan fokus kepada perlindungan mamanya yang sedang merawat dengan setia. Dan anak-anak burung itu sungguh-sungguh memberikan rasa damai kepada mamanya karena tidak terganggu oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Saudara-saudari terkasih, lukisan itu menang karena justru melukiskan kehidupan yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini tidak selalu tenang tanpa gelombang. Dalam kehidupan ini tidak selalu cerah tanpa awan. Dalam kehidupan ini tidak selalu terang tanpa mendung dan hujan. Namun, dalam kenyataannya ada gelora, ada perjuangan, ada kesalahpahaman, ada juga halangan, ada tantangan, ada perselisihan. Namun di tengah-tengah badai itu, orang tetap bisa merasa tenang, merasa nyaman. Dan itulah sebetulnya kekuatan batin yang sebenarnya. Kekuatan yang sebenarnya bukan karena kita bisa menundukkan kegalauan dan kemudian menjadikannya tenang, damai, bukan. Tetapi kita sendiri bisa tetap damai dan tenang di tengah-tengah gelora dan gejolak kehidupan. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Dan itu adalah kekuatan kasih, kekuatan iman. Tuhan Yesus sendiri pernah menampakkan kepada Santa Julian of Norwich. Tuhan memegang bola dunia dan bertanya kepada Julian of Norwich, apa yang kamu lihat? Saya melihat perang
saya melihat pembunuhan, saya melihat kejahatan, saya melihat perampokan. Tapi juga saya melihat kedamaian, keselarasan, cinta kasih, dan sebagainya. Lengkap. Dan Tuhan hanya mengatakan, everything will be well. Everything shall be well. Karena dunia ini, kehidupan ini ada di tangan Tuhan yang menopang dan menjaga. Kita memang berada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Kita memang memperoleh damai, tetapi damai yang dari Tuhan, bukan damai yang dari dunia ini. Karena itu saudara-saudari terkasih, jalan damai adalah ketenangan, adalah cinta, adalah kepercayaan, adalah iman. Yang paling penting justru proses batin kita, bukan apa yang terjadi kepada kita. Boleh saja kehidupan melemparkan tantangan, boleh saja kehidupan menyodorkan rintangan dan penderitaan, tetapi batin bisa mengalami proses dan tetap menjadi tenang. Dan itulah yang sebenarnya. Kehidupan begitu tak terbatas pilihannya, dan semua pilihan itu ada di genggaman kita. Asal kita mengerti apa yang terjadi di dalam proses batin kita, dan kemudian kita menguasainya. Dan bisa tetap tenang ketika gejolak, ketika tantangan menghadang di hadapan kita. Kedamaian bukan berarti tidak ada pergolakan. Kedamaian bukan berarti tidak ada tantangan. Kedamaian ada karena kita percaya kepada Tuhan dan tetap mengasihi. Proses batin membawa kita kepada pertumbuhan yang makin mengasihi, makin percaya, dan makin mengandalkan Tuhan. Karena memang kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau tubuh kita ini bisa teratur tanpa kita atur, pencernaan, metabolisme, sistem pernafasan, sistem peredaran darah jalan sendiri, tidak kita atur. Bukan kebetulan. Kebetulan itu sekali-sekali, ini setiap kali, setiap saat. Semesta ini, baik tata surya, matahari, Mars, Venus, bumi, Jupiter, semuanya mengelilingi matahari. Teratur rapi, bukan kebetulan. Kebetulan itu hanya sekali-sekali, tapi ini setiap kali. Juga galaksi, juga seluruh semesta. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Everything will be well. Everything shall be well. Dan sudah terbukti sepanjang sejarah. Ada perang, tapi kemudian tidak berlangsung lama. Yang dominan adalah damai, ketenangan, kesejahteraan. Terutama ketika Tuhan bahkan siap memberikan segala-galanya, nyawanya sendiri untuk kedamaian kita. Maka saudara-saudari terkasih, percayalah kepada Allah. Andalkanlah Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan ketenangan. Banyak hal tidak bisa kita atur, tetapi diatur dengan baik oleh Tuhan, Sang penyelenggara kehidupan yang bijaksana. Maka saudara-saudari terkasih, be happy, don't worry, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.